persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa dengan saudara di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan mulai, saudara, kita akan doa pembukaan, kita tutup mata kita siapkan hati kita, pikiran kita. Saya rindu saudara waktu doa ikut berdoa, waktu nyanyi saudara nyanyi dengan bersuara segenap hati saudara. Dan saudara dengarkan sabda firman Tuhan. Saya percaya di menara doa ini saudara kita semua akan nikmati hadirat Allah. Dan di dalam hadirat Allah itulah kita percaya ada kuasa Allah, ada urapan Allah yang menyembuhkan sakit penyakit kita, yang membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan. Di dalam hadirat Allah inilah Dia akan berikan kita sukacita senantiasa. Mari saudara, kita akan dengar firman. Biar firman ini jadi tuntunan atau jalan yang Tuhan tunjukin buat setiap kita. Tutup mata kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang Tuhan sudah taruh di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati yang lembut, hati yang taat buat setiap kami. Biarlah Engkau beri kami hati yang bisa mengerti ya Tuhan, betapa kami semuanya butuh Tuhan, butuh tuntunan Tuhan, butuh firman-Mu, butuh hadirat-Mu. Oleh karena itu Yesus, kami datang kepadamu di menara doa ini. Kami hadir ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan, Kau yang berkata, ya Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang berdiam, bernaung dalam lindungan yang maha kuasa, akan berkata, Tuhan itu adalah perlindungan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, mari saudara buka suaranya. Mari saudara datang sembah, ucapkan syukur. Ialah bakasih. Oh ya la bakasih ni bila bala 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 bala. Ya la bakasih. Ya la balabu. Oh la bakasih ni bila bala bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuh tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah. Mulia kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang.
ditatamu, ya Allah. Mulia kerajaanmu ya Tuhan, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah. Mari buka suaranya saudara, sembah Dia. Yes, ini doa siap kami Bapa. Kami rindu ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat kami. Yes. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Penuhi tempat ini dan semayang di tatamu, ya Allah. Mulia kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasya, penuhi ya Tuhan bangsa kami. Oh ya la bakasya, penuhi Indonesia dan kemuliaan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Datanglah Tuhan kerajaan-Mu, penuhi kota kami dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadi kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas gereja-Mu ya Tuhan, turun atas keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Lawat Tuhan, lawat Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Biarlah ya Tuhan surga terbuka atas Indonesia. Oh surga terbuka atas kota kami. Surga terbuka ya Tuhan atas gereja-Mu, atas keluarga kami. Kami tahu kalau surga terbuka, oh ya lama kemuliaan Allah turun, mujizat terjadi. Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus masuk kami dengan darah Yesus, masuk Indonesia dengan darah-Mu Yesus. Oh ya lama kasih
bangsa kami Tuhan. Selamatkan keluarga-keluarga Yesus. Buka siap hati kami. Oh ya lama mereka bisa melihat. Mereka percaya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yesus. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Tuhan penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas semua ikatan-ikatan dalam nama Yesus. Semua beban-beban terlepas. Oh ya laba. Siapa siap pikiran-pikiran kami. Kami hancurkan siap benteng-benteng dalam pikiran yang menentang Kristus. Benteng-benteng keraguan, ketidakpercayaan dalam nama Yesus. Oh ya laba. Benteng-benteng kesombongan kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami. Terima kasih. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu.
kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Tuhan, selamatkan ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Selamatkan Tuhan kota kami. Selamatkan negeri kami Tuhan Yesus. Selamatkan setiap orang-orang yang kami kenal, yang kami kasihi Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, tidak ada lagi orang yang binasa. Ya Tuhan, tapi mereka semua beroleh hidup yang kekal. Hari ini kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang kami kasih, semua orang yang kami kenal ya Tuhan, mereka bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka berlutut ya Tuhan menyembah Yesus. Supaya mereka ya Tuhan, mereka semua bersama dengan kami beroleh hidup yang kekal. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, lewat masa pandemi ini bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan orang-orang yang percaya ya Tuhan, untuk membawa berita kasih ini, berita baik ini Tuhan, kabar baik ini ya Tuhan. Oh Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah di masa pandemi ini kami minta belas kasihan-Mu turun ya Tuhan. Oh ya labakashiri ya labalabalabalabala. Bawa siap umat-Mu ya Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan. Bawa mereka balik ya Tuhan, dekat lagi, masuk hadirat, menyembah, mengenal Yesus, mengenal firman-Mu, merindukan Kau Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut dan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu.
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom saudara, saya ingin berdoa buat saudara yang sedang berjuang untuk kesembuhan COVID. Ada di, mungkin saudara isolasi mandiri atau di rumah sakit, saudara bisa ikut daripada menara doa ini. Atau orang-orang yang dekat yang saudara kasihi, mereka kena COVID, kita berdoa saudaraku. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan ini. Tuhan sembuhkan. Kita percaya ini. Ya, karena kita mau melayani Tuhan. Karena tugas kita belum selesai. Kita masih punya visi, kita masih lihat ke depan. Tuhan ada banyak hal, banyak perkara yang kami ingin buat untuk Tuhan. Tapi keadaan daripada kami saat ini sedang sakit. Saudara bisa omong, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan aku. Tolong aku Tuhan. Saudara kata berdoa secara khusus, secara pribadi, bicara. Saya mau berdoa buat saudara. Jangan takut. Jangan takut. Sekali lagi saya mau katakan, penyakit ini tidak akan bawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena hidup saudara mau memuliakan Allah. Mau melihat banyak orang bisa diselamatkan. Lewat waktu yang Tuhan beri. Lewat talenta yang Tuhan beri. Lewat harta, uang yang Tuhan beri buat setiap kita. Kita ingin bawa itu. Kita mau gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk melihat banyak orang diselamatkan. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Untuk setiap anak-anakmu ya Tuhan sedang, ya Tuhan, terkena COVID ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan ketenangan ya Tuhan. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Oleh bilur Yesus, saudara telah disembuhkan sekarang. Keluargamu sudah disembuhkan sekarang. Doa saudara, doa. Percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap obat yang diminum, setiap ya Tuhan yang masuk ya Tuhan infus, semua akan bereaksi secara positif. Tuhan, kami berdoa, biarlah yang oksigennya kembali normal. Ya Tuhan, darah, paru-paru berjalan normal kembali. Jantung, aku berdoa dalam nama Yesus, sadar kembali, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan,
memberikan damai sejahtera. Kami patahkan roh maut dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu, setiap orang-orang ya Tuhan yang terkena infeksi COVID ya Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang. Aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya gelombang COVID ini segera berhenti dalam nama Yesus. Indonesia pulih, Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk siapa anak-anakmu yang sedang kena kanker ya Tuhan, tumor, autoimun, apapun sakit penyakit anak-anakmu sekarang ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, anak-anak sedang bergumul dengan keuangan mereka. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, buka jalan buat mereka Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kelegaan, beri kami kemenangan ya Bapa, dalam nama Yesus. Kemenangan Yesus memegangku dengan tangan Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku Yesus memberiku kemenangan. Tuhan, terima kasih untuk ya Tuhan urapan yang turun atas kami, kekuatan yang baru Tuhan sudah berikan. Terima kasih kelegaan Tuhan berikan. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Aku percaya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan ya Tuhan ketenangan, damai sejahtera. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Biar segala yang baik ya Tuhan kami akan lihat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan mengajar sebagian daripada sabda firman-Mu. Biar firman-Mu ini masuk di dalam tanah hati kami yang paling baik ya Tuhan. Biar Engkau berikan kami telinga untuk bisa mendengarkannya, pikiran yang taat untuk mau melakukan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Hari ini judul khotbah saya adalah persiapkan diri Anda untuk penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Saudaraku yang Kristus, ya Tuhan taruh di dalam hati saya, inilah saatnya saudaraku. Ya, kita harus bisa lihat ya situasi daripada pandemi ini ya sebagai kesempatan ya untuk melakukan penuaian jiwa besar-besaran. Ya saudara, ini waktunya. Saudara, doa untuk kesembuhan, doa juga untuk keselamatan jiwa orang itu. Katakan amin saudara. Biar dengan cara Tuhan ya Tuhan yang ajaib. Bagian kita awalnya adalah doa untuk keselamatan. Setiap orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, yang kita kenal, saudara, yang kita tahu, saudara, doakan supaya mereka diselamatkan. Karena gini saudaraku, menurut daripada Peter Wagner, saya baca bukunya Church Planting and Greater Harvest, ya, itu menulis begini saudara, pada masa-masa resesi, ya, pada masa-masa seperti pandemi, ya, dia juga cerita
bencana alam, korban-korban bencana alam orang-orang saudaraku, ya. Itu adalah lahan yang subur. Bagi apa? Penuaian jiwa. Di mana orang-orang akan lebih mudah dilayani, didoakan, dan menerima Injil. Ini saatnya. Nah, kemarin pada waktu kami menara doa pelayan jemaat bersama dengan para pemimpin saudara, ya, gembala-gembala cabang yang ada di bawah kami saudaraku, ya, dan pelayan semuanya, kurang lebih ratusan yang hadir di Zoom pada kemarin. Sebelumnya Tuhan tuh taruh di hati saya satu firman nubuatan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ini yang Tuhan ilikan. Ya kan? Tuhan bilang inilah masa penuaian. Ya, sesuai dengan buku Peter Wagner ini saudara, Church Planting and the Greater Harvest. Ya kan? Ini buku saya baca tuh mungkin udah 20 tahun yang lalu. Entah kenapa kemarin waktu saya dapat firman ini Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu dimunculkan. Ya kan, apa isi daripada ayat ini saudara? Kita baca sama-sama. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Sebenarnya itu Yehuda. Tapi sebenarnya untuk kita ini saudaraku. Ya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini sekarang adalah hari-hari terakhir saudaraku. Sebelum Yesus datang kedua kali. Apa yang terjadi saudara di sini? Gunung tempat rumah Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Ini bicara tentang apa saudara? Orang akan cari Tuhan. Kenapa orang cari Tuhan? Karena orang tahu mereka butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh perlindungan Tuhan. Katakan amin saudara. Ini kan. Dan banyak suku bangsa akan datang serta berkata, baca yang keras, 1, 2, 3. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang apa? Jalan-jalannya. Supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Katakan amin saudara, saya percaya lewat YouTube channel, lewat Facebook saudaraku, dan pengajaran orang akan cari satu pengajaran yang menyegarkan mereka, yang menguatkan mereka, yang membawa mereka kepada hadirat Tuhan dan mengenal Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya bersyukur saudaraku bahwa kita bisa dilibatkan di dalam pelayanan saudara. Penuaian jiwa-jiwa pada masa-masa terakhir ini saudaraku. Lewat apa? Menara doa online. Setiap hari. Karena di sini dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalannya. Lewat menara doa online. Tuhan mengajar kita. Tentang apa? Jalan-jalan Tuhan. Dulu kita gak kenal firman Tuhan. Saudara mungkin tidak tahu firman Tuhan. Saudara gak kenal Tuhannya gimana. Yang kita kenal Tuhan itu pemarah. Kalau kita salah, dia udah siap dengan rotan untuk hajar kita. Tapi setelah masa-masa pandemi ini, saudara mulai duduk di menara doa, duduk diam, dengar pengajaran. Saudara bisa melihat bahwa Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Allah kita adalah Allah. Allah kita bilang, Allah itu kasih. Dia mengasihi kita dan kasih yang kekal. Dia berikan kita Yesus Kristus untuk mati di salib. Saudaraku, untuk menebus dosa kita. Mematahkan setiap kutuk kesialan daripada kita. Supaya kita yang percaya pada Yesus, kita tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Selama kita hidup di dalam berkat Tuhan. Katakan amin saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita percaya bahwa Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Katakan kebaikan tertinggi adalah yang di dalam kita. Yaitu apa? Rohani kita. Kita bisa kenal Tuhan. Saudara Kristus. Nah, ayat berikutnya saudara, lalu waktu saya sharing sama istri saya bilang tambahkan, itu Zakaria 8 ayat 23.
Ini loh saudara, ini aku dapat. Oh iya benar. Apa isinya? Zakaria 8 ayat 23. Mari kita baca sama-sama saudara. Ini 2 ayat ini sebagai dasar kita. Di masa sekarang kita nggak cukup cuman defensif. Saudara, kita harus ofensif, kita harus mulai menyerang. Karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Saudara, dengan strategi yang Tuhan beri buat setiap kita. Katakan amin saudara, ini penting. Kalau orang bertahan, sampai kapan bisa bertahan? Akhirnya bisa jebol. Pertahanan yang paling kuat. Kan selama ini kita, aduh Tuhan lindungi. Enggak, sekarang Tuhan mau kita keluar. Menjadi agen perubahan. Beritakan kabar baik. Saudara keluar bersuara untuk suara kebenaran, suara kasih, suara kebenaran. Saudara beritakan ada Allah yang mengasihi Indonesia, ada Allah yang mengasihi keluarga kita. Namanya Yesus Kristus. Ini saudara bagikan ini saudaraku yang Kristus. Nah, di dalam Zakaria 8:23 ini nubuatan. Sebenarnya ini semua bicara tentang nubuatan yang digenapi di perjanjian baru. Apa yang Tuhan kehendaki? Di sini dikatakan begini saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi. Saya perhatikan ini. Dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Apa artinya di sini? Kalau saya terjemahkan begini, Tuhan tuh panggil saudara. Satu orang Yahudi. Yahudi itu bicara apa saudara? Itu orang asing, itu Yahudi artinya. Kita orang Kristen ini pendatang dan orang asing di dunia ini. Warga negara kita adalah kerajaan Allah. Kita di dunia ini sebagai orang asing, pengembara yang cuma mau lewat untuk menjalankan misi daripada Tuhan. Kita hidup di dunia ini untuk satu tujuan yang Allah sudah tetapkan. Supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang bisa menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita punya tujuan hidup di dunia ini. Kita mau jadi berkat buat banyak orang. Kita mau berkarya, mau menyatakan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita. Katakan, tapi kita hidupnya hanya sebagai orang asing, Yahudi. Itu arti Yahudi saudaraku. Orang asing. Saudaraku. Pendatang. Pengembara. Saudaraku. Nah ini. Satu Yahudi. Akan dipegang puncak jubah. Oleh berapa? 10 orang. Ini bicara apa? Saudara minimal. Harus punya 10 orang murid. 10 orang yang tiap hari saudara doakan. Yang setiap hari saudara bisa layani dia. Saudara kirimkan link menara doa ini kepada mereka. Saudaraku, minimal 10 orang. Ini yang Tuhan mau. Muridkan mereka. Jadikan semua bangsa murid. Ini Zakaria 8 itu. Tidak ada banyak-banyak. 10 dulu. Dari yang 10, layani yang 10. 10, saya percaya. Inilah masa pandemi. Akan kita bisa selesaikan perintah daripada Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus menjadikan semua bangsa murid. Caranya mudah kok. Saudara ajak mereka. Kasih link menara doa. Saudara setelah selesai, saudaraku minta mereka catat. Lalu besok paginya jadikan bahan saat teduh. Lalu diskusikan. Doa bareng lewat WA grup saudara atau WA doa bareng. Kan bisa sama-sama gitu. Atau Zoom sama-sama doakan. Ini cara yang Tuhan mau. Kalau saudara bisa lakukan ini waktunya. Saya harus bicara ini waktunya. Selama ini kita mungkin terima saja, nggak ada action apa-apa. Saya ingin saudara ambil action. Kenapa saya harus bicara ini? Saya terkesan dengan 2 orang ibu yang saya taruh 2 orang ibu. Tapi saya percaya saudara sudah lakukan ini juga. Satu ibu ini adalah ibu yang tinggal di Singapura. Saya tidak sebut namanya, mungkin ibu ini juga ikut. Dia cerita sama saya Pak Sabta, sudah setahun ini, ya kan lebih dari awal saya sudah ikut. Link menara doa ini saya kirim pertama kepada keluarga saya yang belum percaya Tuhan. Saya kirim terus. Mereka tuh tidak pernah mau percaya Tuhan. Kalau disuruh percaya Tuhan, suruh gereja marah. Tapi sekarang Pak,
mereka setelah dengar ikut menara doa, mereka dijamah Tuhan. Mereka diselamatkan. Dan setiap hari keluarga saya itu semuanya ikut menara doa dan mereka bertumbuh. Bukan cuma keluarga saya, orang-orang di gereja, sahabat-sahabat, begitu semua. Kami bikin grup. Itu Singapura. Yang di Jakarta, saudara saya baru tahu. Ini juga ibu ini. Saudara, dia buat, dia kirim semua. Dia kirim tuh tiap hari, dia kirimin. Saudara, lalu bikin grup. Doa saudara, bahas. Ibu ini sudah dipanggil Tuhan hari Jumat kemarin. Saya sangat kehilangan. Saudara Yesus. Dan mereka semua akhirnya muncul semua. Setelah ibu ini meninggal. Yang megang puncak jubah daripada ibu yang Jakarta ini muncul semua. Saya gak tahu. Kasih saya, kirim WhatsApp ke saya. Saya ini kenal Bapak. Tahu Bapak. Itu lewat ibu ini. Saya sangat diberkati gini. Kalau ibu ini gak kenalkan saya. Dan Tuhan, Pak Sabta kenalkan saya ke Tuhan Yesus. Saya ini jadi apa? Jadi saudaraku, setiap kita ambil peran. Bukan cuma saya. Saya melihat kadang-kadang kita cuma kirim link. Itu hal yang sederhana. Tapi dampaknya besar sekali. Ini yang Tuhan mau. Zakaria 8:23. Pegang puncak jubah. Saya percaya, saya berdoa. Ada 10 orang pegang puncak jubah saudara. Karena saudara mau memuridkan mereka. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan satu lagi saya ingat teman dari Belanda, Eropa. Itu juga pelayanannya lewat menara doa ini. Bagikan link, lalu bikin WA group saudaraku. Dan banyak orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Hidupnya diubah, yang jauh dari Tuhan kembali. Saya ingin saudaraku, jadi kita seharusnya melihat situasi pandemi ini. Harus kita pakai, kita lihat kesempatan besar untuk melakukan penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin saudara, ini harus kita peduli dengan ini. Saudara peduli dengan jiwa seseorang. Saudara saya lihat apakah dia dekat gak sama Tuhan. Apakah dia sudah diselamatkan atau belum. Apa dia bergantung hidupnya sama Tuhan. Dia sudah kenal firman belum. Ini harus ada seperti ada perasaan itu dalam diri kita. Kalau saudara punya perasaan seperti ini janji Tuhan saudaraku. Saya tadi dapatkan Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Lihat saudara ini. Yesus berkata begini. Sesungguhnya barang siapa percaya padaku. Ini udah menyangkut percaya nih. Percaya bergantung, saudara mentaati. Jangan percaya ini bicara mengasihi. Kalau kita, saudaraku, dia bilang ini, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, siapa yang bilang? Rick Joyner, bukan Rick Warren. Rick Joyner. Dalam bukunya dia tulis gini saudaraku. Menurut penelitian daripada Josh Barna, dia bilang begini, orang-orang yang baru bertobat, terima Yesus, yang memiliki cinta yang mula-mula, saudaraku, adalah orang-orang
yang suka memberitakan Yesus, suka menginjil, suka. Jadi artinya gini, jadi orang tuh mau punya beban supaya orang lain diselamatkan. Dia mau memberitakan Injil, dia mau mendoakan orang supaya diselamatkan. Ukurannya apa saudara? Cinta kita sama Tuhan. Semakin besar kasih kita sama Tuhan, semakin besar kerinduan kita melihat banyak orang diselamatkan. Ketika kasih ini udah mulai dingin, kita udah gak peduli dengan kehidupan rohani orang lain. Karena rohani kita juga lagi babak belur mungkin. Lagi sedang jauh, berjarak sama Tuhan. Saudara, ini poinnya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Tadi saya bilang, kalau saudara suka mendoakan untuk keselamatan jiwa orang lain, mendoakan supaya orang-orang ini dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengar baik, itu namanya pekerjaan. Pekerjaan Tuhan itu apa saudara? Yesus yang Yesus kerja selama dunia ini satu saudara. Dia ingin menyelamatkan setiap orang. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus. Jadi sepanjang hidup Yesus adalah dia ingin setiap orang percaya sama dia. Orang yang percaya sama dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau seumur hidup kita, kalau saudara masih ada hati ingin melihat orang-orang dekat, orang yang saudara kenal, aku berusaha dalam pikiranku, dalam doaku, dalam perkataan, dalam setiap perbuatanku, aku ingin supaya mereka percaya sama Yesus. Dengar baik saudara, ayat yang ke-13 ini akan jadi bagian buat kita. Apa ayat 13 katakan? Yohanes 14:13. Saudara, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Makanya saudara, berkali-kali saya selalu ini. Kalau kita doa sama Tuhan, Tuhan, tugasku kan belum selesai. Tugas yang engkau beri kepadaku kan belum selesai. Sembuhkan aku Tuhan. Saya yakin itu doa yang penuh kuasa. Doa itu kaitannya adalah Yohanes 14:13. Apa saja. Karena ada apa saja maksudnya setiap doa, setiap permintaan yang dikaitkan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Apa tugas Tuhan beri? Jadikan semua orang jadi murid. Percaya jadi murid. Mau melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Saya yakin Tuhan akan jawab. Tuhan akan sembuhkan saudara. Tuhan akan berikan umur panjang buat saudara. Ketika saudara berbeban berat dengan masalah keuangan, Tuhan tahu saudara ini adalah orang yang memang benar-benar melayani dia, memuliakan dia dengan harta saudara. Sekarang saudara kena masalah keuangan, dan kerinduan hati saudara adalah membiayai pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang dalam kebutuhan. Dengar baik saudara, ayat 13 ini, Yohanes 14:13. Ini akan menjadi kenyataan buat saudara. Yohanes 14 ayat 13 tidak bisa dilepaskan daripada Yohanes 14 ayat 2. Ayat 2 bicara apa? Saudara, kalau sesungguhnya barang siapa percaya padaku. Percaya apa? Mengasihi aku. Ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang suka melayani Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Doa orang ini pasti dijawab oleh Tuhan. Yang ngerti kata saudara, ini yang saya mau yakinkan. Siapapun saudara, mungkin engkau adalah anak sekolah minggu, saudara masih sekolahnya SMP, SMA, tapi saudara dengar firman ini, atau saudara sudah kuliah, saudara sudah bekerja, atau sudah tua sekalipun, saudara dengar firman ini. Asal hati saudara dalam hidup saudara, doa yang selalu saudara naikkan adalah selamatkan bangsaku Tuhan. Selamatkan kotaku, selamatkan keluargaku Tuhan. Selalu saudara memberitakan kasih Yesus. Supaya orang bisa percaya dan diselamatkan. Apapun yang saudara kerjakan, saudara ingin banyak orang bisa kenal Tuhan. Dengar baik, doa saudara akan menjadi doa yang penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Ini yang saya mau dorong. Ini pesan ini pada hari ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Saudara mau dipakai oleh Tuhan. Kata kuncinya adalah kalau kita mau dipakai oleh Tuhan,
Kisah 1 ayat 8 bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita butuh kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Saudaraku. Jadi penuaian jiwa membutuhkan apa? Kuasa Roh Kudus. Penuaian jiwa membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti saudara dan saya dipenuhi dengan apa? Kasih sama Tuhan. Saudaraku, kasih sama Tuhan. Ya kan? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita mau mengizinkan Roh Kudus menanggulangi, ya, menjadikan kita supaya kita bisa menjadi seorang saksi Kristus. Jadi saudara lihat sini, penuaian jiwa, pertumbuhan gereja. Saudaraku, orang-orang banyak bisa diselamatkan. Kalau kita baca Kisah 1 ayat 8, bukan bersaksi, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Ini bicara orangnya, saksi itu orang. Jadi Tuhan akan pakai orang. Tuhan gak pakai metode. Tuhan pakai orang. Kata saudara, nanti orang yang dipakai Tuhan diberikan hikmat dengan metode penginjilan yang berbeda-beda. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Kalau doa yang benar jadi mantra. Saudara bisa datang kepada seseorang yang pinter doanya, tolong tulisin doa dong. Nanti saya mau bacain, mau doa sama Tuhan. Bukan itu Kristen. Kristen gak gitu. Bukan doa yang benar, Alkitab bilang. Tapi apa? Doa orang benar. Orangnya. Saudaraku, yang seringkali kita berkata bahwa saudara saya bisa menjadi penuai jiwa yang efektif. Tuhan bisa pakai kita untuk menangkan jiwa-jiwa. Doa-doa kita penuh dengan kuasa Allah. Perkataan kita bisa mengubah hidup orang. Dengan baik saudaraku. Kalau saudaraku, kitanya sudah siap, sudah digarap, sudah siap diproses sama Tuhan. Katakan amin saudara, ini benar orangnya. Sudah orangnya. Ya kita sering contoh. Misalnya, saudaraku, anak saudara yang berusia 5 tahun minta golok atau parang atau pisau sama saudara. Saudara kasih enggak? Pasti enggak kasih. Anak saudara yang usianya 21 tahun minta golok atau parang, saudara kasih enggak? Kasih pasti. Permintaannya sama, permintaannya benar. Tapi kenapa kok dibeda-bedain? Yang satu minta enggak dikasih, yang satu dikasih. Masalah umur, masalah orang. Yang satu 5 tahun, satu 21 tahun. Katakan amin. Anak saudara yang umur 13 tahun minta 1 miliar sama saudara. Kasih enggak? Enggak kasih pak. Baru 12 tahun kok minta 1 miliar. Saudara punya 1 triliun lah kasarnya. Tapi istri saudara minta 1 miliar sama saudara. Ya kasih lah, kalau enggak kan bahaya. Perkara besar pasti terjadi. Saudara punya 1 miliar. Ini kok permintaannya sama. Tapi yang satu dikasih tuh enggak. Ini masalah apa? Masalah orang. Saudara mau menjadi orang yang dipakai Tuhan. Ya saya mau dipakai Tuhan. Tapi kita harus siap digarap oleh Tuhan. Besok saudara, saya akan bahas. Ya, gimana Tuhan menggarap kita. Tapi paling tidak satu yang saya mau saudara renungkan dalam renungan sekarang ini adalah bahwa kita harus sebegini. Kalau kita bisa terlibat dalam bisnisnya Tuhan, melakukan pekerjaannya Tuhan. Itu saya bilang bisnis itu pekerjaannya Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan berikan kita kuasa untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang penuh kuasa. Katakan saudara, gak usah takut. Sepanjang kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita sedang ada dalam ngurusin bisnisnya Tuhan. Tuhan akan berikan kita berkat rohani yang kita butuhkan.
butuhkan. Tuhan akan berikan kita berkat jasmani, kesehatan, kesembuhan, umur panjang. Berkat jasmani itu bicara anak-anak kita juga diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Itu berkat jasmani kita. Yang ketiga, Tuhan akan kirim orang-orang untuk tolong kita, menguatkan kita, membantu kita, supaya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu bisa berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga cukupi kita uang, berkat keuangan yang keempat. Dia akan cukupi segala yang kita butuhkan supaya kita bisa melayani Tuhan. Saya khotbah ini, saya bisa jadi saksinya. Saya saksi Tuhan bahwa Tuhan memberkati saya secara rohani, secara jasmani, secara sosial orang-orang, dan secara keuangan. Saya tahu, saya harus tahu bahwa saya harus mengasihi Dia. Saya harus hidup sesuai dengan rencana Dia. Katakan sepanjang ini, dua ini, saya terpanggil hidup sesuai dengan rencana Dia. Saya terus mengasihi Dia. Maka apa yang terjadi saudara? Apapun yang terjadi dalam hidup saya, pasti Tuhan akan melengkapi saya dengan segala yang baik, supaya saya bisa melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan kehendak-Nya. Katakan amin saudaraku, ini penting. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, seringkali saudaraku, saya ulang kali ngomong, kalau kita pilek sedikit aja, kita bersin dan batuk sedikit aja, kita demam sedikit aja, pasti yang kita pikir apa? Aku kena COVID. Betul gak saudara? Lalu kita pikir, aku habis ketemu siapa? Aku ketemu siapa nih? Kita mulai tracing diri, langsung kita kuatnya segala macam. Tapi saya mau latih pikiran saya. Sabta, sepanjang kamu mengasihi Tuhan. Apa tanda saya mengasihi Tuhan? Saya suka nyembah Dia. Saya suka mau dekat dengan Dia. Yang kedua, asal kamu terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu kamu lakukan apa yang jadi tugasmu. Untuk banyak orang bisa dikuatkan rohaninya, disembuhkan mungkin sakit. Ada satu kerinduan terus seperti itu. Percaya, aku akan lindungi kamu dari COVID. Itu Tuhan bilang. Yang kedua, saya berpikir ulang nih gini. Seandainya pun kena, Tuhan sembuhkan. Kalau saya kena nanti saya gak bisa melayani Tuhan. Kosong nanti menara doa. Oh ya, kalau gitu aku kasih sembuh aja deh. Sehat aja. Saya pikir seperti itu saudaraku. Saya apa selama 1 tahun saya gak pernah sakit? Ya adalah demam-demam. Saudara pusing-pusing, segala macam, pilek, batuk. Ya istri saya tahulah yang tidur sama sebelah. Saudaraku, tapi selalu saya disiplinkan pikiran saya. Saya disiplinkan perasaan saya. Saya bangun roh, iman saya, bahasa roh, menyembah, muji, percakapan. Dan oleh anugerah Tuhan, sepanjang 1 tahun lebih saya melayani, tetap bisa melayani saudara di menara doa ini. Katakan amin saudara, kalau toh tidak datang karena ada satu hal yang bukan karena apa gitu, ya bukan halangan yang berat. Saya mau bicara, ini semata-mata karena apa? Sesungguhnya siapapun yang percaya padaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Kalau kita percaya sama Tuhan, harusnya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Selalu makanya apa yang kita mau pikir, kita mau ini pekerjaan Tuhan bukan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan untuk memuliakan Bapa. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka Alkitab bilang apa saudara Kristus? Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Katakan amin saudara. Saya sudah selesai. Saya ingin saudara renungkan ini. Mulai ambil keputusan saudaraku. Doa untuk keselamatan orang-orang sekitar saudara. Orang-orang yang saudara kasihi. Orang-orang yang saudara kenal. Doa untuk keselamatan mereka. Perlindungan Tuhan buat mereka. Supaya Tuhan memberkati mereka. Saudara mau katakan amin di sini. Saudara mulai coba untuk menjangkau mereka. Menjangkau hati mereka. Saudara mulai layani mereka. Dengan kata-kata yang baik. Dengan pikiran yang baik. Dengan perbuatan yang baik. Ketika mereka bisa terbuka dengan saudara. Akan hidupnya. Saudara bawa mereka kepada Tuhan Yesus.
Saudara, supaya mereka ditolong oleh Tuhan, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau dorong saudara, yuk Kristen saat ini kita mau jadi agen perubahan. Kita mau bawa kabar kasih ini. Saudaraku, ayo kita berhenti menyayangi diri sendiri. Kita akan bangkit berdiri saudara, kita akan doa saudaraku. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, penuhi setiap kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus turun atas setiap kami, supaya kami punya kuasa dan kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hati untuk bisa percaya kepada Yesus, dan kami mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah memberitakan Injil, mengajar, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit. Aku berdoa ya Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, supaya kami bisa melihat orang-orang diselamatkan, dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka bisa ditolong, mereka ya Tuhan bisa diselamatkan. Pakai setiap anak-anak-Mu, biarlah ya Tuhan dari kami ada 10 orang menjadi murid yang kami akan doakan, kami akan bagikan firman, kami akan latih mereka. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, urapan-Mu turun buat setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami melakukan pekerjaan Tuhan, Engkau yang janji, apa saja yang kami minta dan doakan, Tuhan akan mengabulkannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita makan perjamuan kudus saudaraku yuk. Mari kita angkat roti, kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Setiap kali kami akan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sudah dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nangis. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeterkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya
Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi. Persembahan mereka ini untuk membiayai pelayanan ya Tuhan di tempat ini. Supaya banyak orang ya Tuhan bisa diselamatkan. Ya Tuhan, kami akan melihat ya Tuhan tuaian jiwa yang besar terjadi. Beri kami ya Tuhan, percayakan kami untuk terlibat dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, Kau bungkus setiap anak-anak-Mu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan kita. Bapa, aku berdoa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.